menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memberdayakan potensi yang dimiliki. Anda memiliki potensi, siapa? Potensi Anda adalah sumber daya Anda. Sumber daya itu ada dua, yaitu human resources dan natural resources. Yang kita bicarakan adalah human resources gitu ya, kita sepakati pada minggu lalu. Nah, Anda punya sumber daya manusia. Anda sebagai seorang manajemen, Anda punya sumber daya manusia. Katakanlah Anda punya anak buah, Anda punya karyawan. Nah, Anda kan harus mengerti. Anda harus mengerti kompetensi yang dimiliki oleh karyawan Anda itu seperti apa. Sama seperti kalau Anda mau mengajar pertama kali supaya Anda tahu bagaimana kesiapan kognitif siswa Anda pada saat akan menerima pelajaran yang akan Anda sampaikan, maka Anda perlu mengetahui kesiapan kognitifnya atau kemampuan awalnya. Yaitu kalau Anda melakukan apa supaya Anda mengetahui kesiapan kognitif siswa pada saat Anda mau melakukan pembelajaran, apa yang Anda lakukan? Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Iya. Betul sekali. Nah, ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ini ya toh, asesmen diagnostik. Ya. Jadi dengan asesmen diagnostik Anda mengenali kesiapan kognitif masing-masing siswa Anda. Oh, ini kelompok yang slow, ini kelompok yang middle, ini kelompok yang quick gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa menerapkan pembelajaran dengan prinsip teaching at the right level gitu ya. Teaching atau TARL. Nah, sama seperti yang Anda lakukan kalau Anda di depan kelas, Anda sebagai seorang manajemen, maka Anda juga harus memahami potensi yang dimiliki oleh SDM Anda. Dengan bagaimana Anda bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang Anda miliki dengan apa? Melakukan apa? Bu Lasmi ini harus paham ini. Pripun, Bu? Baik, terima kasih. Ya. Jadi untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru, ya, kami biasanya juga melakukan evaluasi diri terhadap Bapak Ibu guru, yaitu evaluasi diri kepada Bapak Ibu guru. Jadi kita juga ada instrumen yang nanti kita sampaikan. Bapak Ibu guru itu memiliki kekuatan apa? Ini yang penting yang harus kita ketahui sebagai seorang kepala sekolah begitu. Oke. Kemudian dari situ tidak cukup dengan kita mengetahui kekuatan itu, kemudian di setiap kegiatan itu, karena kita ini banyak kegiatan, maka biasanya di kepanitiaan ini kami jobkan sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan mereka. Nah, disitulah nanti kita bisa menggali betul apakah memang kekuatan atau kelebihan pada guru itu memang passionnya ada di situ, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh sekolah, sehingga kita terkadang memang awal-awal di tahun itu memang kita selalu mencoba di setiap kegiatan itu kita kepanitiaannya itu kita gonta-ganti begitu, Bu. Apalagi ini yang hubungannya dengan lomba tingkat sekolah, biasanya juga kami lakukan dengan mengetahui, melihat passion-passion yang ada di sekolah. Misalnya dikala ada kegiatan kita lomba tari gitu ya, tentu kita akan mencari guru pembina yang memang mereka adalah mempunyai basic seni tari, seni rupa juga begitu, seni kriya juga begitu, dan lain sebagainya. Termasuk di bidang-bidang olimpiade juga kita lakukan guru yang mumpuni menguasai terkait dengan matematika, IPA, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini yang dilakukan di sekolah kami. Oke, terima kasih. Ini sudah jelas ya. Bu Sulasmi adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur. Condong Catur berapa, Bu? 2. Catur Pusat. Oh, Condong Catur Pusat. Itu ya. Oke. Apakah ada, ini tentu saja semua guru yang di kelas C ini semua setuju. Atau ada yang mau menambahkan? Pak Eko mau menambahkan? Iya, matur nuwun, Bu Pur, sedikit menambahkan.
Ya, biasanya kan kami juga dalam rekrutmen calon guru dan karyawan baru ini juga melalui beberapa tes, termasuk juga tes wawancara juga, Bu Pur. Jadi di sana kan nanti juga akan tergali potensi-potensi yang dimiliki, bukan hanya yang sesuai dengan jurusannya. Kadang ada guru yang jurusannya itu, beliaunya IPS gitulah katakanlah, tapi ternyata punya kemampuan tari karena pernah ikut sangga dan sebagainya. Dan juga ada kemampuan yang lainnya, misalnya ternyata, ini gurunya guru IPA gitu, backgroundnya IPA, tapi ternyata beliau punya kemampuan di bidang seni yang bagus, nanti juga akan kita potensikan di sana, Bu Pur. Termasuk tadi yang dimasukkan kepanitiaan, kita evaluasi lagi dan juga nanti akan kita ketemukan, ternyata dia itu memang passionnya di sini dan pasnya untuk kita sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya di bidang itu. Gitu, Bu Pur. Iya, oke. Semakin lengkap. Terima kasih Pak Eko. Ya, sekarang yang dari kelas B, Yuk, monggo siapa yang mau menyampaikan sebentar. Izin, Ibu. Siapa? Bu Yarmini, Bu. Bu Yarmini, oke. Yeah. Ini dari Bu Yarmini itu dari sekolah mana, Bu? Jenengan S1-nya dulu apa kemarin? S1-nya dulu apa? S1-nya PGSD. PGSD mana? PGSD Universitas Terbuka. Kemudian sekarang kepala sekolah di SD Negeri Potro Bangsan 2 Kota Magelang. Potro Bangsan 2 Magelang. Oke. Monggo silakan Bu Yarmini. Iya. Izin menyampaikan lulus S1 tahun berapa ya? Saya 2009, Ibu. Karena dulu pengangkatan menggunakan D2 PGSD Universitas IKIP Karangmalang. Ya. 2009 sudah lulus, sudah lama ya. Jangan berarti tarane lagi awake lulus S1. Sudah lama Ibu, saya udah tua Bu, sudah 53. Tarane lagi 30. Terima kasih. Oke. Muda semangat. Ya, insya Allah bersama orang-orang muda, insya Allah nular. Izin menambahkan amin. Ibu, saya sepakat dengan Bu Sulasmi dan Pak Iko bahwa kita sebagai kepala sekolah itu memang harus tahu passion atau kemampuan kompetensi dari masing-masing guru kita. Betul, dengan menggunakan evaluasi diri guru. Selain itu juga kita bisa melakukan dengan observasi serta dengan wawancara. Saya biasanya sering ngobrol dengan guru-guru kalau punya program seperti ini. Saya lihat siapa yang paling antusias atau yang kelihatannya ini saya coba dulu. Ya udah, ini kita penanggung jawabnya ibu ini gitu. Tapi dibantu dengan yang lain. Itu kita evaluasi, kita monitoring seberapa keberhasilan dari program yang sudah kita buat di bawah naungan dari guru tersebut. Dan ini akan kita lakukan di tempat kami itu. Saya selalu mengatakan harus siap memimpin dan siap dipimpin. Jadi sepakat dengan Bu Sulasmi bahwa di sekolah itu semua guru harus siap dipimpin dan pemimpin untuk menjadi penanggung jawab atau koordinator, Ibu. Dari situ kita evaluasi mana-mana yang masih kurang dan sering saya adakan refleksi diri. Jadi setiap selesai kegiatan, mari kita refleksi diri, kekurangan apa, kemudian rencana tindak lanjutnya mau seperti apa, begitu Ibu. Dengan demikian rekan-rekan itu juga mengetahui kompetensi dirinya. Kadang-kadang juga ketika ada program ini, ibu itu yang bisa, ibu ini Bu, kalau saya kurang bisa itu gitu. Bahkan masing-masing juga sudah tahu kemampuan dari teman-temannya dengan mengadakan refleksi diri bersama di ruang guru. Ngaten Ibu sedikit menambahkan? Iya, bagus Bu ya, saya setuju ya. Jadi berarti ini materi yang akan saya sampaikan ini nanti hanya teori. Prakteknya ini ya sekarang yang dari Anda semua ini. Nah, siapa sekarang yang ingin menyampaikan lagi misalnya? Nggak usah saya tunjuk siapa, saya ingin menyampaikan gitu ya.
Karena teorinya itu yang akan saya sampaikan nanti. Tetapi ini adalah implementasinya yang seperti yang disampaikan Bu Sulasmi, Pak Eko, Bu Yarmini. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Nggak usah saya tunjuk ya, siapa saja yang mau menyampaikan. Yang dari Tandung Catur juga boleh, ini mau menambahkan. Gimana Bu Sri Yuni? Setuju Bu Sri Yuni, ada tambahan? Saya setuju dengan Bu Sulasmini, kemudian Pak Eko dan Bu Yarmini. Memang dalam sekolah kami dalam mengetahui kemampuan atau kualitas dari guru-guru dan karyawan itu selain tadi dengan evaluasi juga dengan pemetaan aset atau pemetaan baik aset dari pribadi karyawan dan guru maupun pemetaan dari sekolah itu sendiri, sarpras maupun lainnya. Jadi dengan pemetaan sumber daya manusianya itu bisa dilihat, oh ini ternyata kemampuannya di sini, oh ini ternyata kemampuannya di sini. Karena dengan pemetaan aset yang di sini yaitu sumber daya manusianya, di kami itu ada pembagian untuk yang pinter dalam TI. Nah, itu membuat konten-konten yang kegiatan anak yang bisa diupload ke sosial media. Kemudian yang pandai dalam pembuatan APE atau alat peraga, guru tersebut kemudian diajukan untuk mengikuti lomba ataupun mengajak teman-teman guru, teman-teman sejawatnya untuk membuat alat peraga pembelajaran yang akan dipakai pembelajaran di sekolah, seperti itu. Seperti itu, Bu. Oke, sebentar. Ya. Untuk memetakan itu bagaimana tahunya kalau ini dipetakan ke sini itu tahunya bagaimana? Kita tahu potensinya itu dengan apa, Bu? Awal-awal itu kita memberi tugas, kan kami diberi tupoksi seperti itu. Di kami itu ada yang untuk kurikulum, itu kan biasanya mengikuti berbagai kegiatan diklat kurikulum. Nah, itu di sekolah kami dengan pemetaan itu kan, oh kemarin mengikuti kurikulum. Nah, itu di bagian kurikulum. Kemudian dilihat juga dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu kan guru kreatif itu loh, Bu. Kreatif membuat alat peraga seperti itu. Oh, ternyata ini kreatif dalam kegiatan membuat alat peraga. Nah, itu guru tersebut disuruh sebagai koordinator lah seperti itu di sekolah untuk mengajak teman-temannya dalam membuat alat peraga. Kemudian yang lain itu tahu kemampuan itu dari dilihat dalam kesehariannya itu, Bu, sama kepala sekolahnya itu dilihat. Kemudian teman-teman juga melihat, oh kalau mau seperti ini, tugas seperti ini, Bu, itu aja, Bu. Tuh, karena kita melihat juga kemampuan ibu tersebut. Oke. Ya, oke, terima kasih Bu Sri Yuni. Monggo Bu Eni Wahyuningsih dipersilahkan. Masih di mute? Mikrofonnya masih di mute? Terima kasih telepon Ibu. Saya hanya menambahkan apa yang diaturkan Ibu Sulasmi dan Pak Eko tadi sudah bagus, dan Ibu tadi Bu Yarmini sudah bagus. Yang cuma menambahkan yang terkait yang dilaksanakan di Condong Catur Ibu, yaitu dengan adanya kartu skor. Kartu skor itu dilaksanakan oleh Pak Eko selaku SDM, sehingga kita itu ada penilaian kinerja, Ibu.
Jadi setiap guru ada kinerja, kemudian nanti yang endingnya akan diberikan akhir tahun itu akan dikasih sertifikat ataupun piagam penghargaan. Itu akan memotivasi baik guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Di samping itu juga ada kompetisi guru, Bu. Dengan ada kompetisi guru, bahwa setiap guru itu nanti ada pokok pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran kelas ini sebagai contoh siapa, model-model pembelajaran itu memacu guru-guru untuk mengatakan, oh itu bagus, oh aku ingin meniru, seperti itu yang kami tambahkan yang ada di SD Muhammadiyah Jandung Gatot. Mungkin tadi Ibu kelupaan untuk menambahkan, yaitu dengan adanya kartu kinerja, kemudian adanya model guru dengan kompetensi seperti itu, Ibu. Itu aja yang saya tambahkan, Ibu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Eni. Ya, oke, masih ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Pak Suradi dari mana nih Pak Suradi? Pak Suradi dari dari Condong Catur ya? Condong Catur, Bu. Okay. Oh iya, betul. Oke. Coba saya ingin dengar suaranya Denny Kurniawan. Oke, Bu. Kurniawan, yuk silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih teman-teman tadi sudah memberi masukan. Saya mungkin hanya melengkapi saja, Bu, terkait dengan kualitas nih, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya yang ada di sekolah masing-masing. Kalau bagi saya sih semuanya pada dasarnya sama, Bapak Ibu. Jadi kemampuannya sama. Kalau kemampuannya sama, hanya memunculkan kembali gregetnya itu yang mungkin yang kita paling susah nih Bapak Ibu. Karena secara realita sekeren apapun. Ya. Sebentar Pak Luka. AC-nya panas banget, sebentar. Denny? Oke, siap Bu. Secara realita kan kadang-kadang saya pernah temui Bapak Ibu guru yang memang seharusnya potensinya banyak itu kagol gitu loh Bu, mutung karena kondisi entah apa saya kurang tahu. Nah sekarang memuncul yang urgen menurut saya itu adalah memunculkan kembali passion mereka itu. Passion mereka itu bagaimana. Dan kalau dulu kita tuh mengenal di analisis SWOT nih Bapak Ibu, ada kelemahan, ada kekuatan. Kalau saya di sini sebagai kepala sekolah, Bu, kalau saya nggak menggunakan itu lagi karena percuma juga, karena kita membahas kelemahan orang lain. Jadi kelemahan itu nggak kita munculkan, tapi kita munculkan aja kelebihannya. Jadi kelebihan apa sih yang dipunyai Bapak Ibu di tempat saya? Gitu. Nah itulah nanti yang akan menjadi branding sekolah saya. Saya punya guru seni musik bagus, ya sudah saya brandingkan di seni musik. Saya punya guru yang mungkin apa gitu yang paling menonjol, yang disitulah brandingnya, yang nanti bawah-bawahnya bisa mengikuti. Dan di sekolahan saya itu kan sering bermasalah Bu, tawur dan lain sebagainya, anak-anaknya berkelahi, bullying, tawur. Dan situ saya buat branding karena saya punya program
di situ program kerja yang namanya, kalau di P5 ada gelar karya, kalau di tempat saya ada gelar masalah, Bu. Jadi setiap masalah kita gelar bareng-bareng gitu. Kalau saya beri nama Gemas gitu. Jadi bersama tim pencegahan tidak kekerasan di sekolah. Nah, gitu semuanya jalan. Itu kelemahan di sekolahan kami, tapi kami jadikan branding juga, dan alhamdulillah kegiatan itu jalan, dan tidak sedikit orang tua itu yang berterima kasih karena telah diselesaikan masalahnya. Karena ada beberapa yang mereka tuh di rumah aja jarang ngomong dengan orang tuanya. Jadi kalau saya pribadi nggak usahlah kita, kelemahannya ya sudah kelemahan gitu aja, kelebihannya yang kita maksimalkan. Itu kelemahan kayaknya nggak bisa nih Bu, kalau kita ubah, kita hilangkan tuh nggak bisa, ya sudah biarkan aja itu kelemahan, tapi kelebihannya apa sih ya kita maksimalkan di situ. Kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ini agak berbeda kan ini ya, yang ditonjolkan kelebihannya dijadikan branding. Bahkan kelemahan pun bisa dijadikan branding, yaitu Gemas, gelar masalah, gitu kan? Jadi kalau ada masalah-masalah ya gelar masalah dirembuk bareng begitu. Iya, betul. Tetapi yang namanya seorang manajemen itu kan harus memberdayakan ini namanya pengembangan mata kuliahnya aja, pengembangan profesi. Artinya yang sudah ada dikembangkan, yang sudah bagus ditingkatkan, yang belum harus dimunculkan, kan begitu. Nah, tetap ini tugas seorang manajemen bahwa yang belum kelihatan passionnya tetap bagaimana caranya supaya kita memahami itu ada benih-benih passion apa yang dimiliki, yaitu yang kita kembangkan, gitu kan? Masa didiamkan saja, Pak? Gimana dong? Gimana, Bu, nggak didiamkan. Nah, tadi katanya ya sudah kelemahan gitu. Enggak, maksudnya gini, kalau kenapa sih kita harus fokus pada kelemahan? Kan capek, energinya lebih baik buat kelebihannya gitu loh. Kelebihannya di mana kita munculkan, kan setiap kelebihan orang kan juga beda-beda, Bu. Kalau kita fokus ke kelemahannya, menurut saya itu menghabiskan energi untuk hanya memikirkan kelemahan. Ya sudah, energi kita habiskan untuk yang kelebihannya. Misalnya guru A kelebihannya apa, sudah kita taruh situ. Guru B kelebihannya apa. Dan saya yakin ketika orang melakukan sesuatu karena senang, itu enggak dibayar sekalipun akan senang sekali, Bu. Kayak orang mancing itu loh, hujan aja direwangi mangkat mancing karena senang di pinggir sungai. Jadi saya mau lihat dari sisi itunya saja. Lalu bagi SDM jenengan yang memiliki kelemahan itu terus diapakan, Pak? Kita tutupi dengan kelebihannya. Oh, ya. Artinya ditutupi, jadi kelemahan tetap, tetapi ada kelebihan untuk nutupi gitu ya? Iya, betul. Menurut saya itu gawan bayi, Bu, gitu kalau kelemahannya. Oh, gitu. Siapa yang mau menanggapi ini bagus untuk ditanggapi loh ini. Siapa yang mau menanggapi? Kami Bu. Ya, silakan. Jadi gini, untuk memaksimalkan semua sumber daya manusia yang ada, memang kita sebagai kepala sekolah harus memiliki berbagai strategi yang harus kita lakukan gitu. Nah, kami menyadari bahwa dengan memimpin guru banyak ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya tadi ada gitu ya. Kami memang kepingin memaksimalkan semua yang ada di sekolah seperti itu, Bu. Caranya adalah apabila ada satu kelemahan, itu biasanya kita harus membuat sistem, bagaimana sistem itu bisa menggerakkan apa yang melemah tadi menjadi kuat. Sebagai contoh misalnya, ya, kami memang dulu pada waktu menerapkan sistem berbasis kinerja atau poin itu kami menyadari bahwa kepala sekolah kalau melaksanakan hal-hal yang sifatnya rutinitas itu dan menjadi kelemahan mereka itu kita capek begitu. Contoh tentang kehadiran gitu ya, kehadiran guru begitu ya. Kehadiran guru itu ada yang gurunya gasik, gurunya datangnya siang gitu ya, Bu ya. Itu kalau diturut-turuti nanti kan menjadi kelemahan juga begitu. Padahal kita butuh waktu pagi untuk membimbing siswa dan sebagainya.
Maka kemudian dari itu kesepakatan bersama, berkumpul bersama, kita membuat satu sistem, gimana sistem itu diterima oleh semuanya, yaitu menyampaikan bahwa kehadiran ini menjadi suatu aturan dengan berbasis fingerprint, dan apabila ada namanya telat itu nanti kita akan kena poin seperti itu. Sehingga mereka tahu aturannya kita mau ke bawah kemana. Sehingga itulah yang membentengi. Misalnya melakukan bullying itu sudah ada di aturan, maka teman-teman tentu tidak akan melakukan itu dan selalu ingat apa yang sudah disepakati bersama. Kalau kami sih di SD Muhammadiyah cenderung catur seperti itu. Sehingga semuanya akan bergeraknya itu sama begitu loh Bu. Kita itu sudah membuat kesepakatan begini, maka konsekuensi dari tidak ditaati aturan akan begini. Misal dari kenaikan penilaian kinerjanya kemudian tidak baik, nanti dampaknya adalah untuk menjadi pemimpin misalnya Waka juga nanti tidak bisa, kenaikan golongannya, kenaikan berkalanya, semuanya kan akan mengganjal semuanya nanti. Seperti itu. Kami sih kayak begitu Bu, matur nuwun. Oke, jadi ini wacana ya, sekali lagi ini wacana, stylenya Bu Sulasmi seperti itu, stylenya Pak Denny seperti itu. Wah, ini ada yang mau menanggapi ini. Bu Rina Maulani, mana Bu Rina? Jadi kalau menurut saya ya, untuk memaksimalkan potensi itu, kalau menurut saya yang utama itu adalah self bonding atau mempunyai rasa memiliki, atau dalam bahasa Jawa itu handarbeni ya Bu. Jadi untuk guru-guru itu disadarkan bahwa disinilah tempat kita untuk bekerja gitu, untuk memetik pahala. Jadi harus bisa memaksimalkan apa yang kita miliki untuk sekolah tersebut, seperti itu Bu. Dan juga dengan membuat lingkungan sekolah yang sehat gitu, nyaman untuk bekerja, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, ini style yang beda lagi. Waduh, ini ada lagi. Nah, Heri Setiawan, monggo Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Pur. Ini menambahkan sedikit dari yang disampaikan Bapak Ibu semuanya. Ada satu hal yang menarik menurut saya, nggih. Jadi biar meningkat, menurut saya itu yang pertama harus selalu berinovasi Bapak Ibu, nggih. Karena yang namanya inovasi itu mesti nanti merubah hal yang mungkin yang sudah biasa menjadi luar biasa maupun keluar dari yang biasanya, nggih. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, maksudnya nggak apa-apa punya kelemahan, tetapi kalau dia mampu memberikan inovasi sehingga nanti ada sesuatu yang beda, begitu maksudnya Pak Heri? Bisa diartikan seperti itu dalam artian sesuai dengan konteks yang dibutuhkan saat itu Bu. Nggih. Terima kasih. Oke. Saya setuju sekali inovasi, karena salah satu profil lulusan kita adalah melakukan inovasi sehingga nanti bisa Anda buktikan atau bisa Anda sampaikan dalam tesis Anda. Tesis Anda nanti itu inovasinya apa gitu ya. Harus ada inovasinya, harus ada novelty-nya atau nilai kebaharuannya apa gitu ya. Itu nggak mungkin kalau tidak ada inovasi. Jadi sekali lagi ini tadi wacana ya, wacana style kepala sekolah kan beda-beda. Ya, style kepala sekolah beda-beda. Bu Sulasmi, kemudian Bu Rina, kemudian Pak Heri, kemudian Pak Denny gitu ya. Nah, yang penting bahwa kita ini mengenali Pak Heri mau bicara lagi, silakan Pak Heri sudah kan? Pak Heri? Nggih, Pak Eko niku. Oh, Pak Eko, silakan Pak Eko. Nggih, Bu Pur, makin asik aja ini Bu Pur. Ya. Melengkapi Bu Pur, teman-teman yang udah luar biasa ini. Saat itu udah bagus nggih, dari base system sudah terbangun di kami, ada untuk aturan kerja guna karyawan. Kemudian nanti ada controllingnya, supervisi pengawasannya,
Nah, kami juga melakukan itu Bu Pur, dan nanti ada refleksi Bu Pur. Prinsipnya adalah kita meninggikan gunung dan meratakan lembah Bu Pur. Yang tinggi biar semakin tinggi, semakin ya brandingnya semakin bagus. Yang lembah-lembah yang agak apa ya kelemahan diratakan sehingga ada kelihatan kelemahannya akan menjadikan tinggi-tinggi lagi dan sebagai gunung-gunung baru lagi Bu Pur. Jadi harapannya potensi itu dimaksimalkan karena adanya refleksi itu nanti biasanya kan di sana ada ya teman-teman bisa ini loh kelebihanku, ini kekuranganku. Nah, bagaimana dengan kekurangan itu, bagaimana solusi yang terbaik untuk kedepannya kelemahan itu ya bagaimana ada solusinya gitu. Sehingga harapannya bisa menutupi kelemahan itu sehingga semuanya akan menjadi baik. Demikian Bu Pur. Oh, bagus ini ya. Meninggikan gunung, meratakan lembah, WAP ini. Makin asik aja Bu Pur. Ya, artinya memang karena memang yang namanya pendidikan kita ini sekarang kita sepakat ya bahwa tidak semuanya harus mencapai setinggi ini, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki siswa kita. Yang semula tinggi ya harus lebih tinggi lagi, yang semula ini harus naik ya. Yang penting ada peningkatan dari hasil pendidikan. Tidak bisa nanti harus sama dengan ini, kalau dulu kan harus sama gitu, kalau sekarang kan tidak. Yang penting ada perubahan positif, ada peningkatan melalui hasil pendidikan. Jadi yang tinggi ya tetap harus tinggi, yang rendah tetap naik gitu ya. Jadi istilahnya bagus ini, meninggikan gunung dan meratakan lembah. Oke. Ada yang masih mau menanggapi atau cukup? Oh, silakan Bu Partina. Wonosobo. Bu, terima kasih Bu. Mohon izin ini sharing Bu. Ya, silakan. Hubungan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah ini yang berhubungan sekali ini tadi hubungannya dengan SDM. Ini memang bagi saya masih dalam tahap belajar karena saya baru 5 bulan ini menjadi kepala sekolah. Nah, ini memang betul-betul tantangan yang luar biasa bagi saya, yang mana mengajak rekan-rekan untuk bagaimana tadi hubungannya dengan untuk memaksimalkan potensi SDM yang ada di sekolah. Tadi ada dari teman-teman yang luar biasa, saya berusaha untuk menangkap apa yang telah disampaikan. Tadi seperti halnya tadi Bu Rina, yang mana dalam membangun sebuah untuk memaksimalkan potensi yang pertama yaitu untuk kesadaran diri. Ya memang betul sekali Bu, memang apa ya, yang ini pengalaman yang sudah saya alami. Awal saya masuk ke unit kerja di satuan pendidikan, saya awalnya memang di situ 1 minggu 2 minggu saya masih mengamati. Selanjutnya saya melihat yang kira-kira saya rasakan ada apa yang menurut saya kurang pas atau tidaknya, saya catat. Setelah itu ya 1 bulanan saya baru berani bertindak. Kiranya seperti halnya yang pertama tentang kedisiplinan, disiplin guru ataupun pembiasaan yang biasa dilakukan tapi menurut saya itu kurang tepat lah. Nah, awalnya di situ sepertinya itu dalam satu sekolah itu ada yang guru yang mendominasi dalam kegiatan apapun, entah itu kegiatan nantinya untuk perlombaan ekstra ataupun pembiasaan yang dilakukan. Jadi guru-guru lain, mungkin guru di situ merasa seperti guru senior, mana itu merasa semuanya dihandle, sehingga teman-teman yang lain merasa apa ya, mungkin dari awalnya juga di situ tidak ada pembagian sesuai dengan potensinya atau tidak, kurang terjadwal lah intinya. Nah di situ saya memulai juga awalnya masih susah sekali karena seperti halnya ada pembiasaan kegiatan apa ya, 1 orang itu, yang lain mana kok tidak kelihatan. Kebiasaan seperti halnya sebelum kegiatan KBM begitu,
ternyata tidak ada jadwal yang secara bergantian untuk mendampingi siswa. Terus saya bertindak untuk membuat jadwal, mari bersama-sama. Saya juga memberikan kesadaran pada teman-teman bahwasannya bahwa di sekolah itu merupakan keluarga kedua setelah di rumah, sehingga kita bisa mensukseskan pendidikan bersama ya dengan bersama, tidak bisa dengan jalan walaupun orang sepintar apapun tidak bisa jalan sendiri. Nah, seperti itu. Intinya satu. Nah, namun memang karena sudah terbiasa itu agak susah karena sudah merasa itu adalah zona nyaman begitu. Mungkin awalnya ya berontak begitu. Seperti itu. Tapi saya beri kesadaran. Nah, memang kembali lagi ke pedulian, dan banyak guru juga yang ada guru yang kepedulian terhadap lingkungan. Nah, tadi rasa memilikinya kurang. Sehingga yang penting mengajar di kelas sudah dengan lingkungan sekitar kiranya itu kurang. Nah, itu juga harus dimunculkan. Nah, memang sebagai kepala sekolah itu mungkin atau kurangnya tadinya motivasi dari pimpinan atau bagaimana, sehingga memang saya sebagai kepala sekolah seharusnya memberikan contoh walaupun itu ibaratnya di situ kebetulan di sekolah saya kan tidak ada, itu di desa itu tidak penjaga, tidak ada. Nah, memang kan seharusnya apapun dikerjakan tentang kebersihan dan sebagainya secara bersama begitu. Nah, saya ya mencoba memberi contoh, ayo kita bersih bersama begitu. Jadi gini, intinya bagaimana melakukan supaya mengenali bagaimana, tadi kan pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh SDM kita gitu, gimana yang mana Bu? Jadi maaf tadi saya terlambat masuknya, hanya untuk mengenali potensi pada guru yang ada di sekolah saya. Yang pertama, nah tadi tetap berhubungan tadi dengan hubungannya kegiatan-kegiatan yang tidak, ternyata mungkin ada bakat, ada potensi yang belum tergali di situ karena ada salah satu orang yang menjadi mendominasi. Nah, saya sebagai seorang kepala sekolah yang baru di situ, saya memberi juga ada kegiatan seperti halnya kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan. Begini saya menawarkan contohnya seperti kemarin ada kegiatan mau lomba-lomba F2SN, OFN dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya tawarkan terlebih dahulu. Jadi kalau ditawarkan, ada yang saya mau ini, saya bagi ini, saya ini, begitu. Bagi yang merasa kalau sudah sesuai dengan kehendaknya sendiri, merasa dirinya itu mampu, itu akan lebih bertanggung jawab seperti itu. Nggih. Sebentar tak tutup itu ya, silau saya matanya. Oke, maaf ya karena silau mata saya kalau nggak ditutup pintunya pas sinar matahari. Oke ya, sudah banyak sekali ya wacana ya. Sekarang saya akan share screen, oke. Nah, materi kita yang akan kita diskusikan pada siang ini adalah perencanaan SDM strategis atau Strategic Human Resources Planning, itu ya. Planning, perencanaan. Kemarin kita sudah memahami, kita sudah mendiskusikan bahwa fungsi perencanaan atau proses perencanaan itu sangat penting. Kemarin kita diskusikan ada 7. Bagaimana menetapkan tujuan, strategi mencapai tujuan, analisis kebutuhan, apakah kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan hasil analisis kebutuhan lembaga itu, gitu kan? Kemudian sampai menetapkan indikator, menetapkan monitoring dan evaluasi, gitu ya.
Oke, apa ini? Kita tahu bahwa pembangunan suatu bangsa itu pasti akan melibatkan dua aset utama atau daya yang disebut sumber daya atau resource. Nah, di sini ada dua, sumber daya alam, natural resources, dan sumber daya manusia, human resources, yang akan kita bicarakan adalah yang SDM. Nah, kita tahu bahwa sumber daya manusia lebih penting daripada sumber daya alam. Dengan SDM yang handal, dapat mengelola SDA dengan baik. Kita tahu bahwa sumber daya alam bangsa Indonesia itu berlimpah ruah. Berlimpah ruah. Cuma kita memang belum mengelolanya dengan optimal. Contohnya, di sekitar kita itu ada tanaman-tanaman herbal yang memiliki daya yang baik sekali untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Itu sudah dibuktikan oleh banyak orang, bahkan saya sendiri juga saya menggunakan obat-obat herbal. Bukan obat sih kalau herbal itu ya seperti suplemen gitu ya. Nah, tetapi itu belum dikelola dengan baik. Kalaupun dikelola kadang belum trusted, belum bisa dipercaya dengan baik. Contohnya misalnya yang sekarang lagi kalau seperti empon-empon itu kan sudah banyak sekali ya orang mengelola dijadikan serbuk, dijadikan kapsul dan seterusnya. Sekarang yang terakhir ini adalah tanaman apa tuh yang hijau-hijau yang dipakai bisa dimasak sayur itu. Apa? Mungkin bisa ada yang saya lupa namanya. Kelor, Bu. Kelor. Iya, monggo, Prof. Prof, saya Senin itu nggak bisa karena saya sudah terlanjur. Tetangga saya belakang saya itu orang nggak mampu itu 1 tahun. Itu iya. Nah, sudah saya ketua, jadi saya nggak enak kalau nggak datang soalnya. Setengah tujuh lah, saya nanti sana jam 6 katanya baru buka. Jadi kalau bisa ngitung kan lebih bagus. Oh gitu, nggak apa-apa tapi nggak sampai selesai Prof ya. Nggak enak saya, orang nggak mampu nanti kalau nggak datang itu. Pokoknya saya itu ketua lingkungan jadi harus kalau ada sembayangan itu harus datang gitu. Oh nanti nanti di pusat itu mungkin aku ya nyetornya pas bukannya aku terus nanti saya datang. Oh iya. Ini itu ya iya itu ya. Matur nuwun Prof. Kelor ya. Kelor itu sudah lama saya itu ditawarin oleh saudara saya sendiri, Mbak, ini kelor ini sudah dibentuk kapsul ini manfaatnya begini-begini. Nah, tetapi itu tuh dulu itu saya dijadikan teh gitu ya. Saya kok waktu itu ya belum percaya karena saya nggak ngerti prosesnya seperti apa. Ternyata sekarang kelor itu nggak usah dibikin teh, langsung dimasak sayur bening dan seterusnya, dibuat apa saja itu semuanya bisa bermanfaat dengan baik karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Nah, ini sumber daya alamnya. Nah, sumber daya manusianya itu yang harus ditingkatkan. Sumber daya manusia harus ditingkatkan. Nah, Anda bisa mengambil contoh yang banyak di mana sumber daya alamnya sangat terbatas, tetapi sumber daya manusianya yang handal, maka dia bisa mengelola sumber daya alam yang sangat terbatas itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan atau menjadi brand dari suatu negara. Oke. Jadi ini secara makro, mikro nanti bisa dibaca sendiri. Nah, jadi sumber daya manusia atau human resource adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Jadi yang namanya sumber daya itu tidak hanya
sumber daya manusia itu tidak hanya secara pikir saja, tetapi juga fisik. Makanya pembangunan di Indonesia itu harus mengedepankan pembangunan fisik dan pembangunan intelektual. Maka pada saat Indonesia baru saja merdeka, kita percaya pimpinan kita itu adalah baik dan bijaksana pada saatnya. Kenapa pada saat Soekarno itu kok tidak membangun teknologi? Kenapa pada saat Soeharto kenapa tidak membangun ini? Pada saat itu apa yang dibutuhkan? Pada saat Bung Karno menjadi presiden itu kita tahu bahwa kita baru saja merdeka. Keadaan negara kita amburadul. Di mana-mana semuanya kacau balau, terbengkelai. Kita harus menata ulang. Sehingga waktu itu yang dicanangkan adalah ya swasembada pangan. Sehingga waktu itu kalau beras kita tidak mencukupi, maka bisa memakai makanan pengganti beras untuk karbohidrat, yaitu bisa jagung, makanya dulu ada nasi jagung, ada tiwul, yaitu dulu orang makan tiwul itu sebagai makanan pengganti beras. Jangan kentang itu kan sekarang. Dulu kok menanam kentang, yang penting itu menanam jagung dulu, menanam pari, padi, jagung, sama singkong. Karena singkong itu kan panennya lama sih singkong itu ya. Singkong itu panennya lama, tetapi sangat mudah ditanam. Seperti nyanyian Koes Plus itu bukan lautan hanya kolam susu, menanam itu jadi pohon gitu, itu benar kan? Singkong itu kan dari kayu ya, kayu yang ditanam menjadi singkong, betul ya? Kalau salah saya tolong dikoreksi karena saya malah tidak paham betul. Nah, betul ya? Oke. Nah, dulu itu dengan swasembada pangan itu tuh kita berusaha supaya kita bisa makan dengan hasil bumi kita sendiri. Padi kurang, ya harus diganti dengan makanan pengganti, yaitu singkong dan jagung. Makanya dulu ada nasi jagung. Apa enak? Ya mestinya nggak enak. Kalau beras kan pulen, maksudnya ya ada beras pulen, ada yang beras yang tidak pulen ya. Tetapi kan beras itu lebih lembut daripada jagung, daripada tiwul. Nggak tahu kalau tiwul, kalau jagung itu kan ya kayak jagung sih masih kayak beras ya. Kalau tiwul itu kan beda sekali. Itu berarti makanya kalau tiwul itu tidak dengan sayur yang berkuah, itu mungkin dengan apa ya? Dengan sayur yang tak berkuah itu mungkin ya. Urapan, Bu. Oh, dengan urapan, iya. Oh, dengan urapan ya, betul. Dengan urapan. Nah, sekarang itu kalau ada penjual kayak gitu tuh bukan karena nggak mampu membeli beras, tetapi ya satu sebagai makanan pengganti, dua ya sebagai makanan tempo dulu untuk nostalgia. Nah, di sini bahwa kita sebagai manusia itu harus mengedepankan kedisiplinan. Kita yang lemah kedisiplinan itu. Kedisiplinan itu lemah. Sampai kita ini karena lemah, maka pemerintah belum berani memberlakukan punishment bagi orang yang tidak disiplin. Misalnya, kita tidak lapor pajak. Punishment-nya apa? Yo, punishment-nya makanya hanya kita dioyak-oyak. Memang ada dendanya. Dendanya tetapi ya tidak seberapa. Tapi bagi negara maju, kalau kita ini tidak disiplin, itu dendanya sangat meyakinkan, besar. Misalnya kita buang sampah sembarangan, itu kita nggak ada dendanya. Kalau di negara maju bisa kena denda. Kenapa kok bisa ketahuan? Karena di negara maju itu kadang ada dipasang CCTV di mana-mana, di mana tempat itu rawan untuk pelanggaran kedisiplinan. Oke. Nah, salah satu kegiatan penting dalam manajemen SDM khususnya fungsi perencanaan adalah analisis kebutuhan.
yaitu maaf ya, banyak terganggu ya. Ada orang mengajar ya ngomong tuh bengok-bengok itu ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paket, Bu. Tadi AC-nya panas, kemudian silo, ini tadi orang pada, ada orang mengajar ya, ngomong bengok-bengok. Oke ya, jadi adalah analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan SDM bagi organisasi, menyusun rencana kegiatan, agar tercapai visi organisasi dan dapat melaksanakan misi organisasi tersebut, agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Artinya, siapapun yang menjadi SDM, entah itu SDM yang rajin, yang kreatif, yang inovatif, atau yang biasa saja, atau bahkan yang malas, itu harus diperhatikan tentang kebutuhannya. Karena di sini melakukan perencanaan SDM strategis itu adalah menentukan kebutuhan SDM bagi siapa? Bagi organisasi. Yaitu menyusun rencana kegiatan agar tercapai visi organisasi dan dapat melaksanakan misi. Artinya bagi mereka yang rajin itu kebutuhannya apa? Bagi mereka yang inovatif kebutuhannya apa? Bagi mereka yang strategis kebutuhannya apa? Bagi mereka yang biasa-biasa saja, kebutuhannya apa? Masih kita handle, kita hire itu kebutuhan mereka. Bahkan bagi mereka yang malas pun juga kita tahu, kita fasilitasi, mereka itu kebutuhannya apa? Supaya itu tadi kita mampu bersama-sama mencapai visi dan melaksanakan misi bagi tercapainya tujuan organisasi. Karena tujuan lembaga, organisasi, lembaga pendidikan atau siapa saja itu yang mencapai adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh itu, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Itu semuanya untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Jadi siapapun yang berada di situ, sumber daya yang dimiliki itu ya harus kita fasilitasi kebutuhannya opo. Kalau kamu itu biasa saja, ayo kamu tuh pengen opo, kira-kira bisa dikembangkan apanya. Ya kita buatkan kegiatan. Jadi kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Kegiatan itu harus sesuai dengan kebutuhan SDM yang dimiliki. Sama seperti Anda kalau mengajar, bahwa Anda mengajar itu, Anda melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Anda mengajar ada prinsip teaching at the right level. Itu kan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Understanding by design atau backward design. Itu tuh artinya yang kita pegang pertama kali tujuannya. Tujuannya ini, untuk mencapai tujuan ini apa yang harus dilakukan? Mundur, berjalan mundur. Nah, supaya apa? Supaya artinya akhirnya nanti menetapkan kegiatan dan menetapkan materinya, kemudian untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi siapapun yang berada di situ tuh di dalam lembaga itu harus bersama-sama mencapai tujuan lembaga itu. Dan semua sumber daya yang dimiliki itu harus difasilitasi kebutuhannya apa oleh lembaga itu. Anda sebagai seorang manajemen itu. Yang inovatif butuh apa? Yang kreatif butuh apa? Yang biasa-biasa butuh apa? Yang malas butuh apa? Begitu ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana untuk melihat SDM yang dimiliki tadi sudah banyak disampaikan. Bisa melihat portofolio, bisa melakukan observasi, bisa pada saat tes masuk itu dia punya passion apa dan seterusnya. Oke. Jadi sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik. Ingat, tidak hanya daya pikir saja, tetapi juga daya fisik. Oleh karenanya, pembangunan Indonesia itu juga tercapainya
manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Jadi jasmani dan rohani pada saat dulu Bung Karno itu ya ini jasmani dulu karena saat itu tuh kita sudah terporak-poranda hasil akibat dari penjajahan. Nah, perilaku dan sifatnya dapat ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Nah, satu kalimat ini bisa menginspirasi Anda menjadi judul tesis loh ini. Perilaku dan sifat ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Artinya sifat itu menurun, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Berapa persen yang dipengaruhi oleh keturunan dan berapa persen yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan dan memenuhi kepuasannya. Nah, ini juga bisa memotivasi, menginspirasi judul tesis Anda. Sumber daya manusia dibagi menurut kuantitas dan kualitas. Kuantitas berarti tentang jumlah, kualitas mengenai kemampuan. Yang dimaksud di sini fisik itu non fisik dan non fisik. Non fisik itu bisa kecerdasan dan mental. Nah, salah satu kegiatan penting dalam manajemen SDM khususnya fungsi perencanaan adalah analisis kebutuhan. Ini tadi sudah ya. Oke, ini perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi. Namanya analisis itu mencari faktor-faktor yang ada di dalamnya. Perencanaan SDM mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Nah, dengan perencanaan SDM, kita akhirnya mengetahui kekuatan dan kelemahan. Ya toh? Jadi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka kita bisa mengantisipasi kekurangan yang dimiliki oleh lembaga itu. Nah, perencanaan SDM adalah suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan prediksi peramalan, pengembangan, tetap harus ada pengembangan ya perencanaan SDM itu. Pengimplementasian dan pengendalian kebutuhan dan berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta SDM penempatan yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis atau kita biasa menyebut the right man in the right place. Oke, di sini perencanaan ini penting karena dapat menentukan SDM yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan target, dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan dengan tersedianya SDM maka dapat dirumuskan strategi untuk mencapai tujuan, kemudian merencanakan kegiatan sesuai dengan standar atau indikator, menetapkan SDM sesuai dengan ini. Jadi sebentar saya stop sharing dulu. Nah, jadi pada saat kita melakukan perencanaan SDM, ini perencanaan SDM ini maka kita dapat menentukan SDM yang diperlukan sesuai dengan targetnya. Dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tersedianya SDM, maka dapat dirumuskan strategi. Kemudian merencanakan kegiatan ini. Oke. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan SDM itu, kita tahu kita ini memiliki kekuatan apa, kelemahan apa. Kemudian dengan adanya tujuan jelas. Tadi pertama kali kita tetapkan tujuan, strategi mencapai tujuan, kemudian melakukan analisis kebutuhan, kemudian kita mengetahui, memahami SDM yang kita miliki. Nah, untuk itu maka kita bisa menetapkan strategi mencapai tujuan. Oh, ini kuatnya di sini atau ini bagaimana dan seterusnya. Kita bisa menetapkan strategi mencapai tujuan. Setelah itu apa? Setelah itu kita merencanakan kegiatan sesuai dengan indikator. Jadi kita menetapkan indikator keberhasilan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, kita ini harus menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Artinya nanti kalau Anda melakukan penelitian kualitatif, Anda harus menetapkan. Anda ingin melihat ini dikatakan sangat baik, cukup, kurang, harus Anda tetapkan indikatornya supaya nanti tahu indikator ini tercapai sampai di mana. Sama kalau Anda melakukan memberikan ulangan kepada siswa-siswa Anda, kemudian Anda menetapkan rubriknya sehingga siswa nanti akan diberi nilai berapa sesuai dengan rubrik mana yang telah dicapai oleh siswa Anda.
Kemudian menentukan SDM sesuai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi bahwa pada saat perencanaan SDM itu pertama kali yang kita tetapkan adalah tujuan. Setelah itu kita seperti pada fungsi perencanaan, tujuan, kemudian dengan adanya SDM yang dimiliki kita bisa menetapkan strateginya, kemudian bagaimana kita sudah menetapkan standar indikator sehingga kita bisa memilih SDM mana yang diperlukan, karena saya percaya bahwa Anda sudah memiliki kantong SDM yang Anda miliki. Ini SDM saya yang inovatif, ini SDM saya yang kreatif, ini SDM saya. Nah, kadang kreatif dan inovatif itu ada orang yang sama dan seterusnya, beririsan. Itu ya, saya teruskan. Oh ini. Oh sebentar, kenapa ini? Nah ini hanya tambahan saja ini, langkah-langkahnya ini menetapkan secara jelas kuantitas dan kualitas SDM. Dan mengumpulkan data dan informasi, kemudian menganalisisnya. Kemudian menetapkan beberapa alternatif yang sanggup akan ditempuh, kemudian memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada, menginformasikan dan seterusnya. Ini ya, ini mekanis ya. Oke. Nah, ini faktor-faktornya. Ada faktor eksternal, yaitu perubahan pasar yang sulit diprediksi atau diestimasi. Contoh perubahan teknologi menyebabkan gejolak di antara karyawan. Misalnya pada saat pertama kali adanya aplikasi Gojek dan seterusnya. Dulu aplikasi Gojek, Gokar, Grab gitu ya. Dulu para ojek tradisional, ojek konvensional, taksi konvensional, mereka semuanya demo karena mereka merasa pasarnya diambil oleh sistem online. Kita nggak bisa menolak kebutuhan pasar, karena itu kan kebutuhan pasar. Jadi semua yang dilakukan oleh suatu perusahaan sampai akhirnya dia menetapkan ada Grab, ada Gojek dan seterusnya, itu sudah melalui penelitian studi namanya jadi melakukan penelitian tentang kebutuhan masyarakat ya, tentang kebutuhan masyarakat. Nah, itu kebutuhan masyarakat. Kita nggak bisa menolak kebutuhan masyarakat. Yang jelas kita harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dulu waktu masih S1 saya memang kadang ikut penelitiannya dosen-dosen. Saya itu hanya mencari tahu, waktu itu belum ada HP ya, waktu saya S1 itu belum ada HP. Tapi yang saya ingin itu saya survei ke beberapa keluarga yang punya pemuda, yang punya anak muda-mudi, yang pemuda gitu ya. Nah itu saya ingin mencari untuk kebutuhan mereka di sekolah atau di kampus, itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu waktu saya masih kuliah S1 itu ada namanya Call Kampus, ya Call Kampus. Dulu itu ada ya Call Kampus sudah ada, tetapi mereka itu ternyata dia memerlukan kendaraan yang bisa disewa, yaitu sepeda motor. Nah ternyata akhirnya muncullah Gokar atau Grab, tapi kan sudah lama sekali karena waktu itu belum ada waktu itu Gojek ya, ojek
tapi masih apa namanya, masih manual gitu. Contoh lagi misalnya pada saat pandemi, kita nggak bisa menolak bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini apa? Ini faktor eksternal yang sulit diprediksi, yang kita tidak bisa menolak, tetapi kita harus menyesuaikan. Kemudian ada keputusan-keputusan organisasi, gitu ya, keputusan kementerian dan seterusnya. Kemudian faktor tersedia karyawan permintaan ini. Nah, jadi keputusan atau undang-undang atau permen itu tuh akhirnya sampai pada itu kan menyangkut di lembaga saja, tapi akhirnya nanti menyangkut pada individu yang akhirnya Anda harus mengikuti itu. Misalnya sekarang ini dengan kebijakan kurikulum merdeka, akhirnya Anda harus menerapkan tidak RPP tetapi modul ajar yang formatnya sudah ada ditentukan dan Anda harus menyesuaikan isinya. Nah, untuk melaksanakan ini Renstra ya, nanti untuk melihat apa namanya, apakah lembaga Anda itu punya Renstra atau mungkin bukan Renstra namanya, memperhatikan pengembangan SDM ya. Tadi seperti ini ya, sekali lagi. Nah, ini menentukan SDM yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan target. Kemudian di sini tuh kita ini harus menganalisis dan mengidentifikasi terhadap kebutuhan SDM. Jadi kebutuhan SDM yang seperti apapun, kebutuhan itu harus difasilitasi. Apakah Renstra atau namanya kalau bukan Renstra apa itu sudah memperhatikan tentang pengembangan SDM? Nah, itu ya. Oke. Ini jenis-jenisnya nanti bisa. Nah, cukup. Sekarang tugasnya nanti, ini paling tidak sudah saya berikan ya, nanti kapan Anda mau presentasi nanti kita infokan lebih lanjut ya. Jadi Anda menganalisis Renstra di lembaga Anda, analisislah program yang mendukung pengembangan SDM. Jadi melakukan analisis SWOT di lembaga Anda. Oke, saya kira cukup untuk siang kali ini.